Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hidayahnya kepada kita. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aplikasi trigonometri. Sebelum itu, yang kami hormati Ibu Nursi Winugrahini SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep matematika dasar dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Dini Asramadani, Rahmayani, Krisma Arisma, Dwi Arlani, dan Rela Lufiana. Adapun pembahasan yang kita bahas pada presentasi kali ini yang pertama pengertian trigonometri, kedua kegunaan trigonometri, ketiga nilai perbandingan trigonometri, beberapa sudut istimewa, yang keempat rumus-rumus trigonometri, dan yang terakhir adalah aplikasi trigonometri. Yang pertama, pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Trigonometri sendiri merupakan cabang dari matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Rumus trigonometri digunakan untuk menghitung sudut pada segitiga. Yang kedua, penggunaan trigonometri. Geometri membahas sudut segitiga dan fungsi trigonometrik. Kegunaan trigonometri. Pertama, trigonometri digunakan dalam teknik sipil maupun astronomi. Kedua, mencari ketinggian tiang, menara maupun pegunungan. Yang ketiga, menghitung ketinggian gelombang dan mengukur ketinggian pohon. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan saya paparkan. Untuk materi selanjutnya yaitu kesebangunan dan rumus trigonometri. Kita tahu bahwa segitiga di samping memiliki 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Untuk rumus trigonometri, yaitu ada sin, cos, dan tan, di mana rumus sin yaitu sisi depan per sisi miring, rumus cos yaitu sisi samping per sisi miring, dan rumus tan yaitu sisi depan per sisi samping. Rumus kosekan yaitu sisi miring per sisi depan, rumus sekan yaitu sisi miring per sisi samping, dan rumus kotangen yaitu sisi samping per sisi depan. Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa rumus sin berkebalikan dengan kosekan, rumus cos berkebalikan dengan sekan, dan yang terakhir rumus tan berkebalikan dengan kotangen. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dari segitiga berikut ini, diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, panjang AC sama dengan 13 cm, maka hitung semua nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, dari gambar segitiga di samping, kita tahu bahwa sisi samping segitiga yaitu 12 cm, sedangkan sisi miring segitiga yaitu 13 cm. Dengan menggunakan rumus triple Pythagoras, kita akan tahu bahwa sisi depannya yaitu 5 cm. Jadi, untuk nilai sin A yaitu sisi depan per sisi miring sama dengan 15 per 13, cos A sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan 12 per 13, tan A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 5 per 12, kosekan A sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan 13 per 5, seken A sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan 13 per 12, dan yang terakhir kotangen A sama dengan sisi samping per sisi depan yaitu sama dengan 12 per 5. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri beberapa sudut istimewa. Nah, ada beberapa sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk nilai-nilainya seperti yang tertera pada gambar. Ada sin, cos, tan, serta kotangen. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus trigonometri. Untuk yang pertama ada identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah suatu persamaan dari fungsi trigonometri yang bernilai benar untuk setiap sudutnya dengan kedua sisi ruasnya terdefinisi. Identitas trigonometri terbagi menjadi 3, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pythagoras. Dari beberapa rumus-rumus di samping, secara umum berlaku sin 2A plus cos 2A sama dengan 1,
1 plus tan 2A sama dengan seken 2A, dan 1 plus kotangen 2A sama dengan koseken 2A. Selanjutnya, materi kuadran. Kuadran adalah pembagian daerah pada sistem koordinat kartesius yang dibagi menjadi 4 daerah. Dalam aturan tersebut ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana kuadran 1 terdapat sin dalam kurung 90 derajat dikurangi A sama dengan cos A, cos dalam kurung 90 derajat min A sama dengan sin A, tan dalam kurung 90 derajat min A sama dengan cos A positif. Lalu di kuadran 2, sin 180A sama dengan sin A positif, cos 180 min A sama dengan cos A negatif, tan 180A sama dengan tan negatif. Pada kuadran 3, sin 180 plus A sama dengan sin A negatif, cos 180 plus A sama dengan cos A negatif, tan 180 plus A sama dengan tan positif. Kuadrat 4, sin 360 min A sama dengan sin A negatif, cos 160 min A sama dengan cos A positif, tan 360 derajat min A sama dengan tan A positif, di mana keterangannya pada kuadran 1, sin alfa sama dengan sin alfa, cos alfa sama dengan cos alfa, tan alfa sama dengan tan alfa. Lalu untuk pada kuadran 3, 2, dan 4 disesuaikan dengan tabel dalam gambar tersebut. Rumus pada jumlah dan selisih dua sudut. 1. Rumus pada kosinus jumlah dan selisih dua sudut yaitu cos dalam kurung A plus B cos A dikali cos B min sin A dikali sin B, B cos AB min cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B. 2. Rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Sin dalam kurung A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Sin AB sama dengan sin A cos B cos A dikali sin B. Rumus tangen jumlah selisih dua sudut. Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 dikurangi tan A tan B. Tan A dikurangi B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Terdapat dalam contoh, dengan menggunakan rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut ditentukan nilai berikut. Sin dalam kurung 45 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat dikali sin 30 derajat, di mana menjadi 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurangi 1/2 akar 2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Rumus untuk sudut rangkap. Besar sudut yang dicari dengan sudut rangkap pada umumnya bukan merupakan sudut istimewa trigonometri. Rumus sudut rangkap menjadi 3 persamaan fungsi trigonometri, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos 2 alfa sama dengan cos pangkat 2 alfa dikurangi sin 2 pangkat 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2 alfa sama dengan 2 cos A min 1. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan pangkat 2 alfa. Lalu rumus perkalian fungsi sinus dan kosinus. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa dikurangi beta
min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. 2 cos alfa cos beta cos alfa plus beta plus cos alfa dikurangi beta. Contohnya, jika A sama dengan 3/4, A berada di kuadrat 1, tentukan sin 2A dan cos 2A. Digunakan rumus trigonometri di mana AC pangkat 2 menghasilkan 5, yaitu sudut miring, di mana sin A sama dengan 3/5 dan cos A 4/5. Lalu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, di mana menjadi 2 dikali 3/5 dikali 4/5 menghasilkan 24/25. Cos 2A dengan rumus 2 cos pangkat 2A dikurangi 1 menghasilkan 2 cos A pangkat 2 dikurangi 1. 24/5 dikurangi 1 sama dengan 7/25. Yang selanjutnya yaitu rumus jumlah dan selisih fungsi sinus dan kosinus, merupakan bentuk manipulasi dari rumus hasil kali sinus dan kosinus yang telah dibahas sebelumnya. Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sin A plus sin B sama dengan 2 kali sin setengah dikali A plus B dikali cos setengah dikali A min B. Yang kedua, sin A min sin B sama dengan 2 kali cos setengah dikali A plus B dikali sin setengah dikali A min B. Yang ketiga, cos A plus cos B sama dengan 2 kali cos setengah dikali A plus B dikali cos setengah dikali A min B. Yang keempat, cos A min cos B sama dengan min sin setengah dikali A plus B dikali sin setengah dikali A min B. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi trigonometri. Aplikasi trigonometri biasanya mencangkup soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi dapat diterapkan dalam segitiga siku-siku. Istilah-istilah dalam aplikasi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, sudut elevasi. Sudut yang terbentuk dari pandangan ke depan dan ke bawah objek yang dilihat atau sudut terbentuk ke atas. Yang kedua, sudut depresi. Sudut yang terbentuk dari pandangan ke depan dan ke objek yang di bawah. Perbedaan antara sudut elevasi dan sudut depresi adalah sudut elevasi melihat ke atas sedangkan sudut depresi melihat ke bawah. Contoh soal, yang pertama contoh soal sudut elevasi. Raihan berdiri dengan jarak 20 meter dari pohon. Dengan menggunakan klinometer didapat sudut elevasinya 55 derajat terhadap puncak pohon. Hitunglah tinggi pohon jika tinggi badan Raihan sampai mata adalah 1,55 meter. Penyelesaian. Dari gambar Raihan ke pohon maka dapat digambarkan dengan segitiga ABC, di mana sudut sampingnya yaitu sisi AB sama dengan 20 meter. Maka dari gambar segitiga tadi dapat dicari tan A sama dengan depan per samping. Tan A diketahui yaitu tan 55 derajat sama dengan CB per 20. Maka dapat dihasilkan CB sama dengan 20 dikali tan 55 derajat. CB sama dengan 20 dikali 1,428. CB sama dengan 28,56 meter. Maka dihasilkan tinggi pohon yaitu 28,56 ditambah 1,55 meter. Maka hasil akhirnya tinggi pohon yaitu 30,01 meter. Dari pemaparan materi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu trigonometri dari bahasa Yunani yaitu trigonom yang berarti 3 sudut dan metro yaitu mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen.
Ada banyak aplikasi trigonometri, salah satunya adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Dalam geografi, untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit, bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara, dan angkasa. Teori musik, akustik, optik, analitik, pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis atau medical imaging, farmasi, kimia, teori angkasa, seismologi, meteorologi, oceanografi, berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat dan geodensi, arsitektur, fonetika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, teknik sipil, grafik komputer, kartografi, kristalografi, dan lain-lain. Fungsi trigonometri adalah hal yang sangat penting dalam sains, teknik, arsitektur, dan bahkan farmasi. Sekian video pembahasan aplikasi trigonometri dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.